Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada materi transformasi bagian kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Dalam hal ini pencerminan bagian 1. Refleksi atau pencerminan dari suatu bagian geometri adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu. Garis tertentu ini dinamakan sebagai sumbu cermin atau sumbu simetri. Bangun geometri segitiga ABC. Kalau dicerminkan akan menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, bayangan titik terhadap sumbu cermin jaraknya sama dengan jaraknya antara titik itu terhadap cermin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini segitiga ABC, ya, dicerminkan menjadi, ya, ini cerminnya, garis G menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Terus di sini jarak antara titik pada bangun itu terhadap cermin itu harus sama dengan jarak cermin itu ke bayangannya. Ya, ini sama. Ini juga begitu, jarak titik bangun itu ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Ini juga demikian, ini sama. Nah, sehingga bayangan dari bangun ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen. Seperti ini. Jadi ini harus sama jaraknya. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Sekarang cara menentukan bayangan sebuah titik oleh sebuah sumbu pencerminan, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti buatlah garis tegak lurus sumbu cermin dari titik tersebut. Yang kedua, tentukan jarak antara titik itu dengan sumbu cermin untuk menentukan bayangan titik itu. Tadi sudah terlihat pada gambar tadi, ya. Sekarang kita mulai pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Cerminnya adalah sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya sebagai cermin. Ada titik P, XY, kita cerminkan ke sini. Langkah pertama membuat garis tegak lurus ini terhadap cermin. Nah, kemudian jaraknya ini kita buat sama, maka akan diperoleh bayangan titik P, yaitu P aksen, X aksen, Y aksen. Perhatikan di sini, X-nya tetap X, tetapi Y-nya tadinya positif Y menjadi negatif Y. Ya. Berarti berubah Y-nya, X-nya tetap. Ya, berdasarkan gambar didapat hubungan bahwa X aksen itu sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya berubah, X-nya tetap. Nah, ini kalau kita tuliskan 1X itu 1X tambah 0Y. Min Y itu sama dengan 0X min 1Y. Kita buat seperti itu sehingga kita bisa membuat persamaan metrik. Bahwa X aksen Y aksen sama dengan, ingat metrik koefisien, 1, 0, 0 min 1 kali XY. Nah, metrik ini 1, 0, 0, min 1, ini disebut dengan MX ini, ya. Mirror itu cermin terhadap X. Adalah metrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ingat metrik identitas, kalau identitas itu 1, 0, 0, 1. Nah, di sini yang berubah adalah bagian Y-nya. Jadi kalau terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. X-nya tetap. Itu ya. Contoh, tentukan bayangan titik A min 1,3 oleh refleksi terhadap sumbu X. Kita gunakan dua cara. Cara pertama, titik A, XY, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, tadi yang berubah adalah Y-nya. Berarti A aksen adalah X, min Y. Sehingga bayangan titik A min 1,3 yang berubah Y-nya, berarti X-nya tetap min 1,
Y-nya 3 menjadi min 3. Sudah selesai. Ini adalah bayangan titik A. Cara kedua, menggunakan metrik transformasi yang bersesuaian tadi, yaitu MX-nya 1, 0, 0, min 1. Nah, XY-nya ini kita ganti dengan titik min 1, 3. Kita kalikan pakai perkalian metrik, ini 1 kali min 1 tambah 0 kali 3. Sehingga hasilnya ini 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 3. Hasilnya adalah min 1, min 3. Sehingga bayangan titik A min 1,3 adalah A aksen min 1, min 3. Sama dengan cara 1. Bisa diikuti ya. Ya. Kita lanjutkan sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya sebagai cermin. Ya, ini sumbu Y-nya sebagai cermin, berarti kita buat garis tegak lurus cermin, tegak lurus sumbu Y, garisnya itu. Terus ini harus sama, ya. Dengan ini, maka diperoleh P aksen. Perhatikan ini X positif, ini X negatif. Berarti yang berubah X-nya, Y-nya tetap. Y-nya tetap. Ya, berdasar gambar, X aksennya min X, Y aksennya Y. X-nya berubah tanda dan Y-nya tetap. Ini harus diingat. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya. Kita tuliskan seperti tadi, X aksennya ini, metrik transformasinya berarti ini. Nah, ini yang berubah X-nya. Y-nya tetap. Ini disebut dengan apa? Metrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh, tentukan bayangan titik A min 1,3 oleh refleksi terhadap sumbu Y. Ya, cara 1. Refleksi terhadap sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Berarti nanti min X, Y. Kalau tadinya A-nya min 1,3, X-nya berubah menjadi 1. Y-nya tetap 3. Nah, kalau cara 2, tadi metriknya ini X-nya yang berubah min 1 dari metrik identitas. Ya, X, Y-nya diganti min 1, 3. Kita kalikan pakai perkalian metrik. Berarti ini 1, 3. Sehingga bayangan titik A min 1, 3 adalah A aksen 1, 3. Bisa diikuti ya. Berikutnya, refleksi terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0. Nah, ini kalau titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap titik asal 0,0 ini. Nah, ini kita buat garis. Nah, ini jaraknya harus sama dengan sini, maka diperoleh P aksennya min X, min Y. Ini ke kanan, ke atas positif, ini ke kiri, ke bawah negatif semua. Berarti di sini berubah semua, X-nya menjadi negatif, Y-nya menjadi negatif. Nah, X dan Y berubah tanda semua. Sehingga kalau kita tuliskan metriknya, min 1, 0, 0, min 1. Ini disebut dengan metrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap titik asal 0,0. Contoh, tentukan bayangan segitiga ABC di mana koordinat titik A sekian, B sekian, C sekian oleh refleksi terhadap titik asal 0,0. Kita pakai cara 1. Kalau refleksi terhadap titik asal tadi, X-nya dan Y-nya berubah tanda semua ya. Nah, sehingga kalau ada titik A min 34, B min 10, C 32, kena pencerminan terhadap titik asal, berubah semua. Min 3 jadi 3, 4 jadi min 4. Min 1 jadi 1, 3 jadi min 3. 2 jadi min 2. Seperti itu. Kalau cara 2, pakai metrik. Nah, nulisnya seperti ini. Ini X aksen, Y aksen. X aksen A, Y aksen A. X aksen B, Y aksen B. X aksen C, Y aksen C. Ini metriknya. Terus ini titiknya. Titiknya tadi min 3, 4 ditulis di sini. Ini min 1, 0, 3, 2. Kemudian kita kalikan menggunakan perkalian metrik diperoleh ini. Min 1 kali min 3 berarti 3 tambah 0, 3. Dan seterusnya. Nah, sehingga A aksen ini
ini adalah 3, min 4. B aksen ini adalah 1,0, C aksen min 3, 2. Sama dengan tadi. Ya, demikian. Sekarang kita lanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, cerminnya berarti garis Y sama dengan X. Ini ada titik P. Kemudian garis Y sama dengan X itu ini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau dihubungkan jadi garis Y sama dengan X. Ini sebagai cermin. Berarti kita membuat garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Nah ini. Jaraknya harus sama. Nah sehingga diperoleh bayangan titik P aksen ini. Perhatikan di sini. Ini X, Y. X-nya panjang, Y-nya pendek. Nah kalau P aksen ini pendek, panjang. Nah berarti dirubah. Pendek tadi ini Y. Berarti yang pendek dulu ini Y. Saya ulangi ya. Ini panjang, pendek. Kalau ini pendek, panjang. Nah berarti kalau tadi X, Y berubah menjadi Y, X. Jadi oper tempat. Kalau terhadap garis Y sama dengan X. Jadi X-nya diganti Y dan Y-nya diganti X. Kita buat metriknya seperti ini. Sehingga metrik transformasinya adalah 0,1,1,0. Ini metrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Beda dengan identitas. Kalau identitas tadi 1001, kalau ini 0110. Gitu ya. Contoh, tentukan persamaan bayangan lingkaran oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ingat pada saat kita membahas translasi kemarin, pernah kita mentranslasi bangun lingkaran ya. Jawab, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, berarti X aksennya Y aksennya X. Ya. Maka X-nya sama dengan Y aksen, Y-nya sama dengan X aksen. Lah, X dan Y ini ya, kita substitusi ke lingkaran itu. X dan Y kita substitusi ke lingkaran sehingga bentuknya dalam aksen. Dalam aksen ini. Ya. Aksennya kita hilangkan, maka sudah jadi bayangannya ini. Nah, sekarang kita oper X-nya di depan. Sehingga X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 4. Kalau yang tadi lingkaran pusatnya 5,1. Kalau ini lingkaran dengan pusat berapa? 1,5. Jari-jarinya 2. Jika digambarkan di sumbu koordinat sebagai berikut. Ada lingkaran pusatnya 5,1. Ya, 5,1. Kemudian direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini cerminnya. Berarti kita buat garis tegak lurus ya. Nah, ini garis tegak lurus. Saya ambil sebuah titik di situ. Kemudian jaraknya dibuat sama. Nah, sehingga bayangannya adalah ini. Lingkarannya. Pusatnya di 5,1. Kalau tadi 5, maaf. Ini menjadi 1,5 ya. Ini 1,5. Kalau ini 5,1, ini 1,5. Ini 1,5. Demikian ya. Berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini titik P-nya saya taruh di situ. Sengaja kita buat min X, Y. Terus garis Y sama dengan min X. Ini garisnya seperti ini. Sekarang kita buat garis tegak lurus terhadap cermin itu. Nah, kita buat jaraknya sama. Nah, maka ini P aksen. P aksen. Perhatikan di sini, ini menjadi min Y, X. Ini pendek, ya, pendek, panjang. Min pendek, panjang. Kalau ini menjadi min panjang, pendek. Nah, berarti menjadi min Y, X. Bisa diikuti ya. Ini kan pendek, min X. Terus ini panjang, Y. Terus ini hasilnya panjang, min, tapi ke kiri. Kemudian ke atas, positif. Ya, positif X. Jadi, dari gambar bisa kita peroleh bahwa X aksen itu sama dengan min Y dan Y aksen itu min X. Tadinya min X jadi X berarti kan lawannya. Sehingga kita tuliskan
0x min 1y min 1x plus 0y, maka persamaan metriknya menjadi seperti ini. 0 min 1 min 1 0. Ini merupakan metrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Contoh, tentukan persamaan bayangan lingkaran ini oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X tadi, X-nya, X-aksanya menjadi min Y, Y-aksanya menjadi min X. Sehingga X-nya sama dengan min Y, Y-nya sama dengan min X. Ya. Ini X dan Y kita masukkan pada lingkaran. Sehingga diperoleh ini, X-nya jadi min Y aksen, Y-nya jadi min X aksen. Ya. Kita hilangkan aksennya, sehingga kita peroleh itu. Ini kenapa kok jadi positif? Ini kalau min-nya saya keluarkan, dikuadratkan kan positif. Ini min keluar, kan min keluar jadi X aksen plus 3. Nah, min kuadrat hasilnya positif. Sehingga diperoleh Y plus 1 kuadrat plus X plus 3 kuadrat. X-nya kita taruh depan, sehingga menjadi X plus 3 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan bayangan lingkarannya adalah itu. Ini merupakan lingkaran dengan pusat min 3, min 1, jari-jari 1. Kalau tadi pusatnya 1,3, berubah menjadi min 3, min 1. Ya. Nah, demikianlah anakku, kita sudah mempelajari tentang refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis sama dengan X, dan garis sama dengan min X. Semoga kalian bisa memahaminya dan menerapkan pada permasalahan tentang refleksi. Amin. Sampai jumpa di materi refleksi bagian 2. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.